Kita biarin aja dia benar-benar jangan ditambah-tambahkan, jangan dibeginikan, jangan dibegitukan. Karena secara profesional masyarakat itu adalah orang awam. Kita menulis saja sesuai dengan kode etik, sesuai dengan hukum. Hal-hal yang tidak boleh kita jangan tulis ya. Hal-hal yang melanggar kode etik kita jangan tulis ya. Nah, nanti beritanya muncul. Sebab masyarakat kadang-kadang juga tidak punya tools untuk menilai mana berita yang pantas di-follow up, mana yang tidak. Kemudian bagaimana menilai berita ini baik atau tidak bagi masyarakat. Kadang-kadang ukurannya adalah apakah dia dirugikan ya. Kalau dirugikan biasanya diberisik gitu kan. Kalau dia diuntungkan biasanya diam aja. Oh iya nih bagus gitu. Dia diam aja, tidak lagi disebarkan. Tapi kalau dia dirugikan dia berisik. Nah hal begitu kita bisa abaikan ya. Jadi kita terus saja meliput. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam perencanaan itu, dalam menentukan topik itu, ya kita harus bisa merasakan ini dibutuhkan nih informasi oleh masyarakat. Masyarakat pengen tahu. Nah, dalam kasus kamu, Melan tadi, siapa itu yang menjual alat-alat itu, mengkilokan ya. Itu kalau misalnya di daerah pantai memang banyak di apa namanya? Ada alat itu kan mengapung ya di tengah pantai, kemudian itu ada baterainya ya, dan harganya mahal. Dan itu banyak pencurinya. Iya, Pak. Bahkan Juga ada towernya juga. iya, ada towernya itu kan besi semua dikiloin kan mahal sekali tuh. Harga besi itu sekilo sekarang berapa saya nggak tahu ya. Kalau di tingkat bawah sih tingkat masyarakat di tukang loak itu yang jalan-jalan di kampung-kampung itu kan dia membeli 3.500 ya mungkin sampai ke misalnya ke Krakatau Steel itu mungkin udah 9.000 atau berapa per kilonya. Saya nggak tahu dan itu semua nilai uangnya ada. Ya banyak kejadian seperti gitu. Misalnya dalam pembangunan kereta cepat ya di Halim itu pusatnya itu besi itu bisa hilang total nilainya udah 1 miliar rupiah. Kemudian di dulu waktu pembangunan Suramadu di Madura itu juga sering dicolongin ya besi-besinya buat dikiloin. Banyak selalu saja ada orang yang nakal. Nah, jadi kita kembali ke persoalan ini bahwa perencanaan itu kita harus menentukan topik dan topik itu kita angkat dari kegelisahan, dari pengamatan kita, dari perasaan kita apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itulah topik yang kita usulkan. Itu disebut follow up story ya. Jadi kita melanjutkan berita yang ada. Begitu Melan ya. Kemudian satu lagi bisa aja kita bikin tidak melalui follow up story, tapi betul-betul info baru ya. Oke, Sri Rahayu, kamu mau ngomong apa? Jadi begini Pak, waktu dulu tahun 2019 saya pernah bekerja di sebuah stasiun televisi. Nah, saya itu sering sekali disuruh liputan ke lapangan, tapi sebelumnya itu tidak ada perencanaan gitu, tidak diberikan perencanaan oleh redaktur yang di sana, juga tidak ada rapat redaksi di mana kita itu harus menilai berita gitu, harus ada nilai berita yang menilai proximity-nya bagaimana dan lain-lain, itu tidak ada. Saya itu langsung diterjunkan ke lapangan tanpa perencanaan tersebut gitu. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga oleh Bapak, saya itu bingung gitu, linglung di lapangan harus bagaimana, sedang yang berita yang akan saya liput juga saya tidak tahu gitu tentang apa. Nah, bagaimana supaya caranya gitu supaya saya ketika meliput di lapangan itu bisa tahu gitu, membuat pertanyaan juga bagaimana tanggapan Bapak tentang televisi yang tidak melakukan perencanaan seperti ini gitu. Padahal saya juga tahu bahwa liputan ini itu sebelumnya sudah ada dari lama gitu Pak, sudah maksudnya itu dari narasumbernya sudah diberitahu bahwa tanggal sekian harus diliput gitu, tapi di pihak televisinya itu tidak melakukan perencanaan gitu Pak. Ya.
Ya, ini pengalaman menarik dari kamu Sri Rahayu ya, untuk kamu punya pengalaman hal begini. Ini kita pelajari hal-hal yang ideal atau hal-hal yang semestinya dilakukan oleh media terhadap reporternya, terhadap medianya. Mengapa dia tidak melakukan begini? Barangkali satu, tidak ada biaya untuk ini kan makan kos sebenarnya, bikin perencanaan, ada rapat, jadi waktunya tersita ya. Yang kedua, mungkin dia nggak tahu ya bahwa harus begini. Karena dia adalah wartawan yang yang tiba-tiba menjadi wartawan tanpa adab. Ini kan sebenarnya profesi ya wartawan itu. Dia tidak melalui pendidikan profesi. Jadi dia begitu. Itu tentang mengapa dia begitu. Nah, saya dulu ini cerita ya, Sri Rahayu, waktu saya jadi pertama kali reporter, saya juga mengalami hal yang sama dengan kamu. Saya disuruh ke DPR meliput hearing. Hearing itu adalah sidang dengar pendapat di DPR. Jadi di DPR itu ada acara dia memanggil menteri ya, rapat kerja atau sidang dengar pendapat. Dia bertanya kepada menteri mengapa begini dan mengapa begitu. Nah, pada saat itu saya ditugaskan ke DPR. Lalu saya meliput. Yang diundang adalah yang diundang itu namanya, aduh kok tiba-tiba namanya hilang nama saya ya. Itu bapaknya Pak Prabowo, siapa namanya? Sumitro ya, namanya Sumitro Ceking. Dulu ada dua Sumitro, ada Sumitro Ceking dan Sumitro Gendut ya. Mengapa disebut Ceking dan Gendut? Karena dua-duanya adalah orang penting ya di masa pemerintahan itu. Sumitro Ceking ini ahli ekonomi, dia menteri koordinator ekonomi, Menko Equin istilahnya dulu ya. Nah, dengan pendapat begitu, saya buta. Saya anak baru bekerja sebagai reporter di Harian Pelita waktu itu. Saya datang, kemudian saya nulis berita ya. Setelah selesai itu saya menulis berita. Berita saya satu-satunya yang berbeda dari media lain. Semua media di Indonesia, karena itu adalah masalah nasional ya, menulis hal yang sama, yaitu tentang pemerintah mempertahankan anggaran berimbang ya, dalam menyusun APBN. Sementara saya judulnya adalah Indonesia mendapat pinjaman 400 juta US dari Amerika. Saya dipanggil dan dimaki-maki oleh pemret saya waktu itu, pemretnya Akbar Tanjung ya. Dia tidak maki-maki, yang lain yang maki-maki. Digebrak meja ya, kenapa bisa saya menulis begitu. Yang terjadi adalah saya tidak diarahkan, saya tidak paham ya, saya baru jadi reporter, akhirnya begitu. Itu adalah akibat dari tidak ada perencanaan. Nah, makanya perencanaan penting sekali ya, supaya media kita juga pas muncul beritanya nggak beda atau beritanya tidak bodoh seperti yang saya bikin ya. Kan saya menulis berita yang bodoh namanya. Semua mengangkat tentang pemerintah mempertahankan anggaran berimbang, saya menulis pinjaman luar negeri ya, dapat pinjaman luar negeri. Nah, begitu Sri, pentingnya perencanaan. Nah, lalu bagaimana seandainya media atau redaktur kita tidak memberikan perencanaan? Karena media kita tidak, bos-bos kita itu bukan orang jurnalistik terdidik atau kurang pengalaman atau tidak tahu, ya kita saja yang membuat perencanaannya. Nanti di bawah saya jelaskan ya bagaimana membuat perencanaannya. Sambil jalan dulu ya Sri Rahayu ya, nanti di bawah kan akan saya jawab itu ya. Baik, terima kasih Pak. Oh, terima kasih. Nah, ini isinya ya dari lembaran penugasan itu. Yang pertama adalah topik, kita harus menulis topik. Ingat ya, menulis topik. Jadi ini pengalaman saya juga nih, baru-baru ini saya bekerja sama dengan reporter yang baru. Saya bikin podcast ya, kemudian menentukan topik. Saya serahkan ke mereka semua ini buat tornya ya. Kemudian topiknya misalnya dibuat, ini misalkan aja ya, tentang sastra sufi. Waktu itu memang sastra sufi ya. Saya bilang kalau sastra sufi itu bukan topik ya, tapi tema besar ya. Nah, topik itu lebih sempit dari tema.
Jadi kalau kamu menentukan topik itu harus spesifik ya. Misalnya tentang Garuda banyak hutang, gitu kan. Nah, itu topik. Tapi kalau kamu bilang kondisi industri penerbangan, itu tema ya. Gitu. Topik itu adalah sesuatu yang spesifik. Misalnya yang sekarang ini kalau kita kaitkan dengan berita yang sekarang, misalnya tentang Kemendikbud itu ya, nomor 30, peraturan Kemendikbud nomor 30. Kalau topiknya adalah Kemendikbud nomor 30 itu terlalu luas ya. Kita harus menentukan topik ya. Misalnya dampak dari peraturan baru ini. Gitu. Nah, itu topik. Jadi kamu harus membuat topik itu lebih spesifik. Nah, kalau kamu sudah bisa membuat topik yang spesifik, kemudian di bawah topik itu kamu bikin latar belakang. Kalau latar belakang pemilihan topik itu lebih luas, kamu menjelaskan ya, apa saja yang akan mengapa kamu memilih topik tersebut, penjelasannya begitu ya. Nah, dalam membuat latar belakang ini, kamu harus memunculkan news value ya. Harus tersirat news value-nya di dalam latar belakang itu. Jadi misalnya news value-nya dia hal yang baru yang belum diketahui orang, kemudian dia ekstrim, misalnya pemerkosaan yang dilakukan oleh dosen itu sudah banyak sekali gitu ya, terus sampai ada yang punya anak, bla bla bla, dan banyak lah ya. Pokoknya dalam latar belakang itu kamu harus memunculkan news value, walaupun secara tersirat ya. So pada praktiknya nanti kalau kamu bekerja, itu redaktur kamu nggak pernah tuh menyinggung news value-nya apa nih gitu, enggak ya. Kita udah sama-sama paham ya, dalam hati kita, dalam hati teman-teman kita, redaktur atasan kita, bahwa ini ada news value-nya. Kalau misalnya bahasanya paling, ini nggak menarik nih, buat apa nih begini gitu. Tapi dalam kata menarik itu kan banyak terjemahannya ya. Nah itu kita nggak bicarakan lagi, biasa kalau sudah kerja, kita sama-sama paham. Jadi biar kamu tulis latar belakang pemilihan topiknya yang jelas ya, sehingga nah di sini tadi kasus Sri Rahayu itu, kalau misalnya kamu membuat latar belakang atau di dalam sudah